pertemuan kali ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ke-NU-an atau pelajaran ke-NU-an ya. Namun demikian, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama dengan membaca. Kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai saja, yaitu bab pertama. Kita akan bahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kan seperti itu. Namun demikian, kalian harus memahami dulu kompetensi dasar. Kompetensi dasar apa yang harus kalian kuasai? Nah, yang pertama di sini ada 1.1. Maksudnya apa? 1 ini adalah kompetensi inti 1, yaitu berupa ranah religius ya, atau ya religius ya. Yang satunya ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai, atau yang sering dikenal dengan KD, yaitu apa? Meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah 2.1. 2 itu maksudnya adalah kompetensi KI 2, yaitu di ranah sosial. Itu artinya kalian harus memiliki sikap ya, sikap sosial terkait dengan kompetensi dasar 1 yang akan dipelajari, yaitu bagaimana sikapnya, menunjukkan sikap jujur, toleran, tanggung jawab, peduli melalui akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, berikutnya 3.1. 3 itu KI 3 yang berarti ranahnya pengetahuan. 1 itu ya kompetensi dasar yang akan dipelajari. Nah, dalam 3.1 ini, kompetensi dasar ini, kalian setelah melalui proses pembelajaran mampu menjelaskan Ahlussunnah wal Jamaah ya, akidah atau paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang terakhir adalah 4.1. 4 itu artinya adalah keterampilan, artinya kompetensi inti 4 atau ranah keterampilan. 1 itu kompetensi dasar. Nah, ini ranahnya keterampilan, artinya kalian harus mampu terampil atau menunjukkan kemampuan dalam apa? Menghafal hadis yang menunjukkan landasan konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba kalian amati dulu, ini kitab ya, ini para tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah dari generasi ke generasi. Kitab ini adalah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh pendiri NU, guru kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, atau yang sering dikenal dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, gambar-gambar ini adalah tokoh-tokoh NU dari generasi ke generasi. Ini ada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari, Bi Samsuri, Mbah Ridwan dan sebagainya. Ini muasis ya, ini muasis pendiri Nahdlatul Ulama. Dan ini para tokoh-tokoh NU yang sekarang masih berkiprah. Pertama, pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlussunnah wal Jamaah? Menurut bahasa, Ahlussunnah wal Jamaah itu paling tidak terdapat 3 kata: ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahlun artinya golongan atau keluarga ya. Ahlun itu artinya golongan atau keluarga. Kemudian as-sunnah. As-sunnah itu adalah apa saja yang datang dari Rasulullah, baik perkataan yaitu qauli, perbuatan atau fi'li, dan ketetapan atau takriri. Ini as-sunnah ya. Jadi segala sesuatu yang
berasal dari Rasulullah, itulah disebut dengan sunnah, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau diamnya Rasulullah, bahkan itu dianggap sebagai sunnah. Kata yang terakhir adalah al-jamaah. Nah, yang dimaksud jamaah itu apa? Yaitu kumpulan atau kelompok. Lah, yang dimaksud kelompok atau kumpulan ini adalah para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, artinya para sahabat besar, orang-orang yang awal dalam perjuangan Islam, ya, yang mendampingi Rasulullah. Menurut istilah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan tuntunan para sahabat. Jadi sekali lagi, menurut istilah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan tuntunan para sahabat. Nah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah oleh sebagian banyak para ahli diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan. Hadisnya bagaimana? Nah, yakni an Abdillah ibni, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Itu salah satunya, karena memang hadis yang menerangkan tentang perpecahan umat Islam itu banyak. Nah, salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu an Abdillah ibni Amrin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dzalika wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millata kulluhum finnar illa millata wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Artinya, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akan benar-benar terjadi pada umatku seperti apa yang terjadi pada Bani Israel, sejajar seperti sepasang terompah atau sendal, sehingga ketika Bani Israel yang menggauli ibunya terang-terangan, maka di antara umatku pun ada yang melakukannya. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang menetapi jalanku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis inilah yang salah satu hadis yang menjadi dasar dari konsep Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya berharap kalian bisa menghafal hadis tersebut kan. Perlu kalian pahami bahwa paham Ahlussunnah wal Jamaah, paham Ahlussunnah wal Jamaah itu sejatinya merupakan metode pemikiran atau manhajul fikir yang sudah berlangsung dan terus dipeluk, diyakini sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan para sahabatnya. Paham ini terus menerus menjadi paradigma pemikiran umat Islam setelahnya yang masih mengikuti tuntunan hidup yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun mereka yang berpola hidup dengan mengikuti paham ini merasa tidak perlu untuk memberi nama khusus bagi ajaran yang mereka anut, karena paham ini merupakan ajaran Islam murni yang tidak terkontaminasi oleh doktrin-doktrin apapun. Nah, kemudian paham ini merupakan ajaran Islam murni. Sekali lagi, paham ini merupakan ajaran Islam murni yang tidak terkontaminasi oleh doktrin-doktrin
apapun. Di samping tadi sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terkadang ada sebutan lain, yaitu Firqah An-Najiyah. Firqah An-Najiyah itu siapa? Yaitu golongan yang diselamatkan dari api neraka yang telah disebut dalam hadis perpecahan umat Islam di atas, ya. Berikutnya adalah golongan yang akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat, ya, masih mengacu pada tadi. Yang terakhir atau yang ketiga itu kadang-kadang Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut dengan as-sawadul a'dham, ya, as-sawadul a'dham, atau golongan terbanyak kaum muslimin. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Nah, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas atau as-sawadul a'dham. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang pertama, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabat dalam hal akidah dan amaliyah. Artinya yang menjadi rujukan utama ya Rasulullah. Loh Pak, kok ndak ajaran Quran sekalian? Ya otomatis kalau sudah berpegang pada ajaran Rasulullah dan para sahabat itu ya artinya sudah berpegang pada Al-Quran dan hadis, bahkan asarus sahabat. Berikutnya menerima ijma dan qiyas. Belum yang kedua itu menjaga kebersamaan jamaah, sebagai perwujudan kelompok mayoritas. Nah, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah selanjutnya yang ini yaitu menjaga kolektivitas atau kebersamaan dan kesatupaduan umat Islam dalam segala hal. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menjaga kebersamaan dan kolektivitas tanpa terlalu menganggap perbedaan yang terjadi secara berlebihan, karena dalam menyikapi perbedaan tidak mudah menuding dengan tuduhan kafir atau satu sama lain, kan seperti itu. Kemudian ciri khas yang lain yaitu menerima ijma dan qiyas, ya, sekali lagi menerima ijma dan qiyas. Nah, ijma adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu masa atas perkara apapun, ya, atas perkara apapun. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menerima ijma dan qiyas sebagai landasan hukum setelah Al-Quran dan hadis. Nah, sikap ini tentu didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah yatullahi ma'al jamaah wa man syatta ilan nar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama jamaah atau kelompok mayoritas, dan barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah maka ia mengucilkan dirinya ke neraka. Nah, sedangkan qiyas itu adalah mempersamakan satu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan satu kasus yang ada nas hukumnya. Berikutnya adalah ketundukan para pengikutnya kepada pemimpin atau imam mereka dan berkomitmen untuk tidak keluar dari segala perintahnya. Tentu hal ini mendasarkan pada perintah Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berikutnya adalah tidak saling mengkafirkan dan sangat hati-hati dengan takfir. Nah, ini yang jadi perhatian kita. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, menyalahkan orang lain, selagi dia masih menganggap Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya dan mengesahkan, kemudian masih membaca Al-Quran, pedomannya ada Al-Quran, ya, masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ya belum dikatakan kafir, kan, seperti itu. Apalagi Quran yang dibaca sama, sholatnya, kiblatnya ya sama, ya, al-hadisnya juga sama. Ya, ketika ada perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar, tetapi bukan kemudian dikafirkan, kan, seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan, artinya tidak memiliki sikap saling mengkafirkannya. Yang terakhir, ciri khas yang terakhir adalah tidak saling menuduh bid'ah, ya, tidak saling menuduh bid'ah. Nah, apalagi zaman sekarang itu kan orang mudah sekali untuk menganggap orang lain yang berbeda pandangan itu sebagai bid'ah, seperti itu. Berikutnya adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kita pahami paling tidak ada 3 komponen yang harus kalian pahami betul. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat atau fikih amaliyah, dan yang ketiga adalah tasawuf atau akhlak. Dalam akidah, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, sekali lagi, dalam bidang akidah, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, dalam bidang fikih atau syariat, ya, fikih amaliyah, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti paham salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Nah, kalau di Jamiah Nahdlatul Ulama, di mayoritas di Indonesia, wabil khusus Nahdlatul Ulama itu banyak menganut paham Syafi'iyah, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berpaham pada mazhab yang lain, misalkan Maliki, Hanafi, atau Ibnu Hambal. Nah, pokoknya masih dalam konteks 4 imam itu, kan. Yang terakhir adalah tasawuf, ajaran tasawuf. Nah, tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu ajaran tentang akhlak atau perilaku manusia dalam berhubungan baik dengan Sang Pencipta maupun dengan sesama. Nah, jadi bagaimana hablum minallah agar baik, artinya agar betul-betul bisa menjadi abid atau seorang yang menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang saleh, ya. Dan juga hubungan horizontal, artinya hablum minanas, bagaimana agar perilaku sesama manusia itu baik. Nah, bidang tasawuf atau akhlak, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti paham Abu Hamid al-Ghazali dan Imam Abu Qasim al-Junaidi al-Baghdadi. Nah, jadi itu sekali lagi bahwa ajaran Ahlussunnah wal Jamaah paling tidak itu terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariat atau fikih, dan yang keempat adalah tasawuf. Seperti itu. Di sementara saya cukupkan, artinya sampai di situ pembahasan. Untuk pembahasan yang berikutnya insya Allah bertemu pada kesempatan yang lain atau pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk anak-anakku, pesan saya
meskipun dalam keadaan pandemik seperti ini, ya, artinya kalian belajar dari rumah dan memanfaatkan jaringan online, tetap belajar harus tetap semangat ya, karena sumber belajar itu sekarang banyak sekali. Gunakan HP kamu secara bijak untuk mencari ilmu atau untuk mendalami pelajaran yang ada di sekolah maupun mencari pengetahuan yang lain yang sekiranya bermanfaat ya. Adapun tugas nanti saya kirim ke ruang yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan, namun sebelumnya mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.